Halo Sobat Hunting Film, kali ini kita mau review film Squid Game dari episode 1 sampai 3. Tapi sebelum lanjut ke filmnya, boleh dong tekan subscribe-nya dulu ya. Dan tidak lupa saya mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Pada adegan pembuka ditampilkan seorang ibu yang sedang marah tengah melemparkan sejumlah uang kepada pria bernama Gi-hun saat dirinya sedang makan. Kehidupan Gi-hun yang berantakan karena sering judi dan memiliki hutang yang sangat banyak menyebabkan dia bercerai dengan istrinya. Ya, ibu itu tak lain adalah ibu Gi-hun sendiri. Sang ibu menyuruh Gi-hun untuk membelikan putrinya hadiah dengan uang tunai. Tapi dia pikir uang tunai tidak cukup untuk membeli ayam goreng gadis kecil itu. Dan meminta lebih banyak uang tunai, dia memberikannya padanya sebelum dia pergi. Tetapi Gi-hun mencuri ATM ibunya dan segera pergi ke bank dan mengambil lebih banyak uang tunai di sana. Gi-hun juga memenangkan permainan balap kuda dan lekas memberitahu putrinya bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya saat dia keluar dari gedung bersama teman-temannya. Namun, nasib sial terjadi pada Gi-hun saat dirinya kembali ke gedung. Tiba-tiba dia menabrak gadis ketika sedang berlari. Dia mengambilkan minuman untuknya. Dia menatapnya ketika dia berlari. Saat di gedung, seorang rentenir datang dan menangkap Gi-hun di kamar kecil. Ketika Gi-hun mencoba membayar hutangnya, namun dirinya sadar bahwa sakunya telah kosong. Lintah darat mencoba melukai hidung Gi-hun untuk mendapatkan darahnya. Gi-hun menangis dan berjanji untuk membayarnya dengan tenggang waktu ke depan. Rentenir itu akhirnya meminta Gi-hun untuk menandatangani kontrak dengan darahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil ginjalnya jika dia tidak dapat membayar hutangnya bulan depan. Gi-hun mencoba menangkap boneka dalam sebuah permainan ketangkasan, namun terus saja gagal. Akhirnya ada seorang anak datang membantu Gi-hun mendapatkan boneka itu. Gi-hun dengan senang hati memeluk anak itu dan lekas pergi menemui anaknya Gayong di restoran. Dia menyerahkan hadiah itu padanya, tapi dia menemukan bahwa hadiah itu adalah pistol. Akhirnya Gi-hun berjanji akan memberikan hadiah yang lebih baik ke depannya, namun Gayong nampak tidak senang. Gi-hun membawa Gayong untuk menemui mantan istrinya. Wanita itu menyalahkannya atas keterlambatannya. Mantan istri Gi-hun tidak mengizinkan Gi-hun untuk membawa putrinya. Gi-hun melihat Gayong pergi, meninggalkan kediaman mantan istrinya keluar. Gi-hun mencoba untuk mengejarnya, namun dia harus ketinggalan menaiki kereta bawah tanah. Saat masih di stasiun bawah tanah, seorang memberitahu Gi-hun bahwa dia akan memberikan sejumlah uang kepadanya jika dia mengalahkannya dalam permainan dakji. Tapi Gi-hun gagal. Gi-hun yang kalah hanya bisa menerima tamparan dari pria itu sebagai ganti karena dia tidak punya uang. Meski sudah tidak tahan dengan tamparan berkali-kali kepadanya, namun Gi-hun tetap melanjutkan permainan dengan pria itu. Dia menang pada akhirnya setelah dia gagal berkali-kali. Dia mencoba untuk menampar kembali, tapi pria itu menghentikannya dan memberikan uang tunai kepadanya. Pria itu memberitahu Gi-hun untuk terus bermain game setelah dia mendapatkan banyak uang. Tapi Gi-hun menolaknya karena dia pikir pria itu akan mengambil uangnya yang dia miliki. Pria itu menyebutkan Gi-hun berhutang begitu banyak dan memberikan kartu namanya kepadanya sebelum dia pergi. Gi-hun kembali ke rumah dan makan bersama ibunya. Dia memberikan uang tunai padanya, tapi ibunya mengira bahwa uang itu didapat Gi-hun dari hasil mencuri. Tak tahan dengan tudingan sang ibu, Gi-hun pun berteriak padanya bahwa dia mendapatkannya dengan tubuhnya. Setelah berpikir beberapa waktu kemudian, Gi-hun memutuskan untuk ikut. Dia dijemput sebuah mobil mewah dan dibius hingga tak sadarkan diri. Terlihat ketika Gi-hun sadar, sudah berada di sebuah ruangan besar
dan sudah memakai pakaian hijau. Dan mereka semua yang mengikuti game terlilit oleh hutang. Gi-hun melihat lelaki tua bernomor seri 01. Lelaki tua itu bernama Inam yang menghitung beberapa banyak orang di ruangan itu. Inam memberitahu Gi-hun bahwa dia datang ke tempat itu karena dia tahu dia akan mati karena tumor di otaknya. Gi-hun sendiri mendapatkan nomor seri peserta 456. Sebanyak 456 orang bermain dalam game mematikan demi mendapatkan hadiah 456 miliar won dengan setara 500 miliar. Gerbang terbuka, pria berbaju merah muncul. Kepala pria berbaju merah memberitahu para pemain bahwa yang akan mendapatkan uang tunai besar jika dia memenangkan semua dari 6 pertandingan. Setelah para pemain menandatangani kontrak, mereka berjalan ke ruangan permainan. Mereka dimintai untuk melihat ke dalam kamera. Ketika suara lampu merah, semua pemain harus berhenti bergerak. Gi-hun mengenali Sang-woo dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sana. Karena dia adalah anak yang baik dalam pikiran ibunya. Sang-woo tidak ingin membicarakannya. Jika ketahuan gerak maka akan dieliminasi. Masalah muncul ketika eliminasinya adalah ditembak mati saat itu juga. Sebuah boneka besar siap menembak pemain yang bergerak atau ingin pergi dari permainan. Pemain hanya diberikan waktu 5 menit untuk mencapai tempat yang ditentukan di dekat boneka besar itu. Kakek tua Inam bernomor 001 itu terlihat sangat bahagia, sementara Gi-hun ketakutan. Sang-woo pun segera memberikan tips untuk berlindung di belakang orang agar bisa selamat dari tembakan. Abdul menyelamatkan Gi-hun dari pakaian yang tersangkut di punggungnya. Mereka melewati garis merah sebelum waktunya habis. Pemain lainnya terbunuh. Sabyok melihat ke langit, dia tahu bahwa itu telah selesai. Akhirnya baik Gi-hun maupun Sang-woo berhasil melalui permainan lampu merah, lampu hijau dengan selamat. Kali ini para pemain yang telah kalah di game sebelumnya sedang berlutut untuk memohon pengampunan agar tidak dibunuh. Tapi kepala suku memberitahu mereka bahwa itu hanyalah permainan. Ketua geng tersebut akhirnya menembak ketika pemain ingin melaporkannya ke polisi. Sang-woo memberitahu kepala suku untuk membiarkan para pemain membuat pilihan sendiri jika mereka ingin pergi. Kepala suku pun setuju untuk itu dan menempatkan beberapa uang tunai ke dalam celengan. Lantas kepala geng alias kepala suku memberitahu para pemain bahwa mereka tidak akan mendapatkan uang tunai jika mereka pergi. Dia mengakhiri permainan karena sebagian besar pemain ingin pergi. Gi-hun berteriak dan meminta bantuan saat matanya ditutup dengan kain hitam. Sabyok melepas kain hitam untuk Gi-hun dan memintanya untuk melepaskannya membuka penutup tersebut. Namun, Gi-hun enggan membukanya karena khawatir Sabyok meminta kembali uangnya. Gi-hun berjanji pada Sabyok bahwa dia akan memintanya untuk membayar kembali uangnya. Dia percaya padanya setelah dia bersumpah pada ibunya. Jadi dia melepaskan ikatannya dengan pisau. Ali Abdul mencoba meminjam telepon dari Sang-woo, tetapi Sang-woo mengetahui bahwa teleponnya rusak. Dia pergi ke toko dan membeli telepon baru. Ali Abdul mengembalikan telepon ke Sang-woo setelah dia menelepon seseorang. Sang-woo menghentikan Ali Abdul ketika dia mencoba pergi dan memberinya uang tunai untuk naik bus. Ali Abdul membungkuk kepada Sang-woo karena dia pikir dia tidak dapat membayar uang tunai kepada Sang-woo. Gi-hun pergi ke kantor polisi dan melaporkan kepada petugas polisi Sang-hyuk tentang permainan Squid. Tapi Sang-hyuk tidak percaya apa yang dikatakan Gi-hun. Melihat respon polisi itu, Gi-hun pun sangat marah untuk memberikan kartu nama itu kepada Sang-hyuk. Tetapi orang tersebut memperlakukan Sang-hyuk sebagai orang jahat karena dia memanggil nomor tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bermain game. Gi-hun pun ditendang keluar. Junho melihat kartu nama di atas meja. Gi-hun kembali ke rumah dan mengetahui bahwa ibunya hilang. Gi-hun menyerahkan sebuah air kepada Sang-woo dan memintanya untuk mengakuinya kepada ibunya. Tapi Sang-woo menolaknya karena dia menggadaikan semua properti ibunya.
Tiba-tiba Gihun mendapat telepon dari seseorang dan tahu bahwa ibunya ada di rumah sakit. Dia pergi ke rumah sakit. Dokter memberitahu Gihun bahwa ibunya perlu dirawat di rumah sakit. Tetapi wanita tua itu meninggalkan rumah sakit karena dia tahu bahwa dia tidak punya uang. Gihun berteriak pada ibunya bahwa dia akan mengambil uang untuk menemuinya. Junho berbicara dengan ibunya melalui telepon saat dia mengemudi. Dia berjanji untuk menemukan saudaranya. Sementara itu di tempat lain, Ali Abdul bergegas ke kantor bosnya. Dia meminta untuk membayar gaji kepadanya karena dia perlu merawat tangannya. Tapi bosnya menolaknya dan berjalan pergi setelah dia mengambil uang tunai di atas meja. Ali Abdul mengikuti bosnya dan bertengkar dengannya. Di tempat lain, Gihun mengunjungi restoran temannya dan meminta uang untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Tapi istri temannya melempar fitnah ke suaminya. Gihun harus pergi. Gihun minum di luar toko serba ada. Dia terkejut melihat Inam. Gihun mengundang Inam untuk minum bersamanya. Inam mengeluarkan mie. Dia mengatakan pada Gihun bahwa dia memutuskan untuk mengambil bagian dari game Squid. Pengikutnya bertemu dengan Dokso. Dokso memberitahu pengikutnya tentang permainan cumi-cumi setelah mereka masuk ke mobil. Dia mengatakan kepadanya untuk mengambil beberapa preman untuk bergabung dengannya untuk merampok Squid Game. Upaya Gihun menyelamatkan ibunya dengan cara dia mengunjungi mantan istrinya dan meminta uang. Tapi dia menolaknya, jadi dia bertengkar dengannya. Dia harus pergi ketika suaminya kembali ke rumah dengan anak-anaknya. Pria itu menghentikan Gihun dan memberikan uang kepadanya. Saat sedang jalan-jalan, Gihun bertemu dengan Junho. Junho meminta Gihun untuk membantunya menemukan saudaranya karena saudaranya menerima kartu game Squid. Tapi Gihun menolaknya dan menutup pintu. Junho membunuh pria berbaju merah ketika dia datang untuk memeriksa apakah dia seseorang pemain. Dia memakai pakaiannya untuk menutupi dan melemparkannya ke laut. Gihun membangunkan Inam. Inam sangat senang setelah mengetahui Gihun baik-baik saja. Sangwo bergabung dengan Gihun. Gihun bertanya kepada Sangwo apakah dia mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Namun pembicaraan mereka disela oleh Ali Abdul. Ali Abdul mengungkapkan Sangwo memberikannya uang untuk naik bus. Gihun terkejut. Dia memberitahu Ali Abdul untuk bekerja sama dengan mereka. Dokso meminta Sapyok untuk bekerja sama dengannya. Tapi ajakan itu karena Sapyok tahu bahwa Dokso akan mengkhianatinya. Dokso marah dan mencoba mengalahkan Sabyok. Minyo menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bergabung dengan timnya. Gihun makan nasi, tapi nasi itu sudah dingin. Gihun lantas menyalakan kompor dengan berniat untuk memanaskannya kembali. Sementara itu, Sangwo memberitahu Gihun untuk memikirkan apa yang akan menjadi pertandingan berikutnya jika dia punya waktu. Junho membuka pintu dengan kuncinya dan masuk ke kamarnya. Dia melihat kamera. Minyo menyuruh pria berbaju merah untuk membukakan pintu karena dia harus ke kamar kecil. Tapi dia mengabaikannya. Jadi dia berjongkok dan bermaksud memperlakukan ruangan itu sebagai kamar kecil. Minyo duduk di toilet, lalu kemudian dia merokok. Sabyok muncul dan mengejutkan Minyo. Dia mengeluarkan pisau dan membuka ventilasi dengan pisau. Sabyok menginjak Minyo dan masuk ke dalam ventilasi. Dia melihat pria berbaju merah membuat sesuatu. Pria berbaju merah masuk ke kamar kecil karena Minyo terlalu lama berada di dalam. Namun setelah sampai di dalam, pria berbaju merah mengetahui ada dua wanita di dalam sana. Sabyok memberitahu Minyo bahwa dia melihat pria berbaju merah melelehkan gula ke dalam panci. Pria berbaju merah mencoba memberikan susu kepada Gihun. Gihun memberitahu pria berbaju merah bahwa dia tidak bisa minum susu sejak kecil. Tapi dia mengabaikan apa yang dikatakan Gihun. Mendengar hal itu, Inam tertawa lantang karena dia berpikir Gihun seperti anaknya. Sangwo mengikuti Sabyok dan meminta untuk menceritakan apa yang dia lihat padanya.
Selanjutnya, kali ini para pemain tiba di taman bermain game. Pria berbaju merah meminta para pemain untuk memilih satu dari 4 bentuk. Sang-woo ingat hal yang Sabio katakan padanya. Dia tahu apa permainannya segera setelah dia melihat keempat bentuk itu. Tapi dia tidak menceritakan rahasianya kepada Gi-hun dan menolak untuk bekerja sama dengan Gi-hun karena menurutnya perpisahan adalah strategi yang bagus. Gi-hun memilih bentuk payung. Sang-woo khawatir tentang temannya. Dia mencoba untuk menceritakan rahasianya kepadanya. Oke, saat ini permainan ini sudah dimulai. Para pemain yang merusak bentuk mereka terbunuh satu persatu. Beberapa pemain meninggalkan taman bermain setelah mereka melewati permainan. Gi-hun yang belum juga finish nampak sangat gugup. Keringatnya menetes di kasing. Dia menemukan bahwa kasus ini dapat dicairkan. Jadi dia menjilat permen itu. Minyo memamerkan bentuk bintang yang baru saja dia selesaikan kepada pria berbaju merah. Dia memasukkan bentuk bintang ke dalam mulutnya. Dia meninggalkan korek api untuk Dokso sebelum dia pergi. Para pemain melihat Gi-hun menjilati bentuk permennya. Melihat hal yang dilakukan Gi-hun membuat para pemain lain turut mengikutinya. Frontman melihat dan meninggalkan kamarnya. Pria berbaju merah mulai membunuh pemain yang tidak melengkapi bentuknya. Gi-hun dan pemain lain mendengar suara itu saat mereka turun. Pria berbaju merah melepas topengnya dan menghadap Sang-hun. Sang-hun terkejut bahwa musuhnya hanyalah seorang anak muda. Dia mengambil nyawanya dengan pistol. Frontman muncul dan membunuh pria berbaju merah yang sedari tadi sudah menampakkan wajah aslinya. Nantikan episode lainnya di Hunting Film ya.